Kamera satu, roll juga. And Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bang Fadlan dengan tema banting setir. Jadi banting setir hari ini agak cukup beda. Biasanya Bang Fadlan undang selebgram, undang musisi juga, ya lah. Undang komedian juga. Kali ini banting setir mendatangkan langsung dari BDJ Project. Nah, siapa kira-kira yang Bang Fadlan datangkan? Wawan Pink. Bukan Wawan. Biasanya mereka ini ada di belakang layarnya BDJ Project, penggarapan video, penggarapan musik juga mereka yang garap. Artinya ini orang-orang belakang BDJ Project. Langsung saja. Ada Ricky, ada Nispi. Selamat datang di ya. Wah, luar biasa. Selamat datang di podcast paling berbahaya. Podcast. Jadi hari ini Bang Fadlan mau apa ya? Satu-satu dulu kita mau cecar pertanyaan mereka. Mulai dari Nispi dulu, Nispi. Mungkin teman-teman apa? Nispi dulu. Belum begitu ini. Sebelah sini. Gue jualnya dari sebelah kanan dulu, dari kiri dulu. Belum, teman-teman pasti masih ini ya, masih belum tahu atau belum kenal siapa sih mereka ini, ya kan? Ini Nispi dari BDJ Project. Kami sebut dia adalah tim editor lah di BDJ Project, ya kan? Bujur aja tuh. Ya betul. Ya betul ya. Nah, bisa diperkenalkan asal muasalnya dari mana, sababnya kayak gitu. Ya, perkenalkan nama saya Nispi Padilla. Saya. Asal dari Barabai. Asal dari Barabai. Usia Rahasia. Makanya apa rahasia? Kira-kira yang bisa menebak ya lo, iya. Tulis di kolom komentar berapa usianya nih, berapa? Pekerjaan visual antusias saja. Visual antusias. Antusias. Apa tuh artinya visual antusias? Artinya Hanya mendengar. Penggemar yang multimedia musik. Iya, gak ini sih udah. Ya bagi saya lah. Ini aja Mbak, Bang. Ini sorry salah. Minta maaf sebelumnya. Karena kan terbiasa di belakang kamera gitu Ya, kan. ya. Jadi baru pertama ini di depan kamera. Biasanya kan Mas Wawan yang di depan sini. Jadi Mas Wawan tadi. Jadi dimaksud visual antusias tadi orang yang gemar di bidang visual gitu nah. Akhirnya menekuni ini sebagai pekerjaan. Sebagai pekerjaan tetap profesional. Sebelum apa? Bekerja di BDJ Project, kegiatannya apa aja? Selain dari tadi entusias tadi apa tadi? Ya. Visual entusias tadi. Ya, pekerjaan di di kampung halaman tuh lah, apa kayak gitu. Sebelumnya tuh Ulun lulus tahun 2019. 2019. Ya, Ulun tuh lulusan SMK jurusan multimedia. Oh, memang jurusannya di situ lah. Nggih. Dan beberapa bulan setelah lulus tuh belum nganggur betul lah. Memang ingin nganggur beberapa bulan, paling 3 atau 2 bulan. Nganggurnya 2 bulan gitu lah. Habis itu mencoba melamar gawean. Nah, itu sampai saat ini ijazah belum diambil. Di mana? Di sekolah. Bakar gunakan tapak ijazahnya. Nah, habis itu waktu 2 atau 3 bulan yang lalu setelah lulus itu memberanikan diri untuk melamar gawean. Gawean yang pertama ulun lamar tuh bukan lamar sih, mengajukan diri ke ini YouTuber Kalimantan Selatan. Oh, oke. Iya. Mantap. Jadi perjalanan Nispi dari Barabai, ya. Nispi dari Barabai ternyata mungkin disebut tuh se ekstrim orang lah ya. Alhamdulillah Mbah
sampai ke Banjar kada tapi terlunta-lunta kada ala. Kada bang karena ulunnya nak menjawab karena sombong ya kan. Siapa tadi? Memang tergantung skill juga bang. Tergantung skill. Ini tergantung skill juga. Kalau skill Anda mumpuni, Anda akan mendapatkan hal yang mumpuni juga gitu. Luar biasa. Nanti dikira sombong kan? Kayak itu kada. Selamat datang di BDJ Project. Kada lagi bukannya sombong atau apa. Kebetulan pas karena ulun orang yang tidak percaya dengan keberuntungan. Karena yang namanya keberuntungan itu akan terciptakan oleh usaha dan kesempatan gitu nah. Seandainya kayak ini, ada orang yang buka loker editor lo harus Adobe Premiere atau Adobe After Effects gitu nah. Cuma kebetulan diri kita nih tidak mampu gitu nah. Kesempatan kita tuh untuk mendapatkan itu tidak ada gitu. Kalau kita punya skill, punya kemampuan dan kesempatannya ada, kalau kemungkinan besar bisa sih masuk. Jadi yang namanya keberuntungan itu menurut ulun Tergantung kesempatan dan. iya tergantung kesempatannya. Ya. Cukup menarik dan Jadi ya nomor saya tergantung honornya juga. Kalau honornya semakin naik kan nanti ulun semakin sombong pulang. Ya gitu. Karena ikam aja lagi di sini. Iya, karena di BDJ Project ini tempat sombong dan hilapnya di sini. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut lagi ke apa? Ke yang saikungnya. Saya hanya bercanda. Kita lanjut ke yang saikungnya, gitu, yang saikungnya. Siapa? Siapa? Turun kah? Anu Riki. Oh, ada 3.000 penonton di belakang. Jadi kebetulan kita nih hari ini spesial Bang Fadlan tuh mau memperkenalkan timnya BDJ Project ya. Jadi Riki ini asalnya dari mana? Ulun kegiatan sebelumnya Bang lah. Asalnya Perkenalan dulu. Perkenalan. Perkenalan nama ulun Riki. Nah, jadi umur ulun sekitar 23 tahun. 23 tahun. Dan baru saja lulus kuliah. Habis itu asalnya dari mana? Asal lahir di Hulu Sungai Utara, Apa tuh? Alabiu. Alabio. Berarti orang Barabai, orang Alabio, orang Amuntai. Amuntai. Jadi kita nih kan yang sebujurnya orang Banjar. Ada kita ini pendatang. Banyak lu pendatang. Ya, Banjarmasin ibu kota. Jadi lanjut kegiatan ulun sehari-hari sebelum jadi BDJ Project. Kegiatan ulun itu adalah seorang security di sebuah instansi pemerintah. Suruh kita. Tapi setelah bergabung di BDJ Project jadi ditambahin. Sebelumnya awak ulun tuh wah botot. Jadi ketika bergabung di BDJ Project, konsumsi makan ulun itu meningkat. Ketika penambahan kalori. Ketika penambahan kalori. Ya, apa? Kenapa Riki lebih memilih BDJ Project sekarang Untuk saat ini ketimbang apa jadi security tadi? karena menurut ulun lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan. Dari segi circle pertemanan itu lebih kayak kan kalau di instansi pemerintah itu ada kepala, ada jabatan-jabatan itu yang harus kita apa ya itulah kita hormati lah. Ini kan punya saya maling nyata kawan juga. Jadi apa menurut Riki nih lah ini kan Riki bekerja sebagai apa di BDJ Project? Sebagai kameramen dan terkadang jadi director. Nah, menurut Riki itu kan sebetulnya berbeda dengan apa ya? Dengan security. Jadi anggaplah kita ini kan lagi ada di tema kita banting setir ya. Ya. Dari security akhirnya memilih untuk jadi editor, kameramen dan director ya di BDJ Project. Menurut si Riki nih, apa tantangannya yang sebetulnya gini Bang ulun megang kamera itu sudah mulai SMA.
Sudah mulai SMA kelas 2 sudah belajar kamera sudah. Jadi kayak itu jadi fotografer lagi saya pakai fotografer nah. Nah, jadi di situ tuh sudah mulai mengenal kamera nih. Jadi mulai tertarik kamera-kamera apa garang nih. Fungsi-fungsi kamera ini. Jadi mempelajari kan kamera itu. Lalu mulai ikut ke 4 kawan aja dulu di foto wedding. Nah, jadi mulai situ ulun jadi fotografer wedding pulang. Karena menurut ulun itu menjanjikan juga. Karena kegiatannya pun kada full day, kada Set job lah ya lah. ya set job ulun ketika jadi security. Sebetulnya sudah jadi hobi ulun sudah lawas. Nah, kemudian kan ketika bertahun-tahun berjalan kan sawat mola pendor bangai. Mola pendor sorangan juga bergabung lawan kawanan kan. Mola pendor sendiri hampir ada 4 kawan. Jadi ketika bikin pendor sendiri itu apa yo istilahnya lebih dapat lah daripada 4 kawan itu nah. Nah, kemudian ketika sudah 4 pendor kawan, sudah 4 bikin pendor basah nih, ada lagi ya gabung ditawari Bang Padron kan gabung di BDJ Project ya. Jadi ulun setujui gabung di BDJ Project untuk mengerjakan video klip musik dan lain-lain. Nah, itu. Cukup Mas saya. Cukup panjang dan membingungkan. Artinya apa? Ricky udah ini teman-teman udah bergabung resmi di BDJ Project. Nisfi juga sudah resmi di BDJ Project. Jadi ketika kalian bekerja sama dengan BDJ Project, kalian akan ketemu dengan mereka. Nah, ada beberapa kegiatan mereka selain dari editor, kameramen, director. Ada beberapa kegiatan mereka yang di BDJ Project juga sebagai promotor di Instagram dan media sosialnya BDJ Project. Nah, apabila kalian punya bakat atau punya video yang kalian bikin, kalau kalian punya bakat tunjukkan dulu ke mereka. Kalian bisa nari-nari di depan mereka gitu, ya kan? Atau bisa nyanyi di depan mereka. Mereka adalah promotornya BDJ Project yang mempromosikan lagu-lagu kalian untuk dipajang dan diuangkan ya. Dimonetize. Jadi standar dari Ricky dulu ya. Kita ke Ricky baru ke Nisfi lagi. Standar dari Ricky sebagai promotor BDJ Project. Seperti apa sih karya yang si Ricky butuhkan nih? Si Ricky ini arahnya misalnya anggaplah genre, misalnya kan ada genre dangdut, ada pop, ada reggae misalnya kayak gitu. Nah, contoh aja itu. Si Ricky itu lebih suka talent itu yang seperti apa sih sebetulnya untuk bergabung di... Ini jawaban yang bujur-bujur Bang lah. Ya, si Ricky. Jadi kalau yang mencari talent itu Bang, ulun lebih melihat ke kualitas gambar. Itu yang pertama ulun lihat. Talentnya kualitas gambar. Enggak, ketika orang mengirim kan, kalau orangnya bungas kan. Oh iya benar. Kalau orangnya bungas tapi gambar videonya kada bagus kan, kada juga. Nah, karena si Ricky memang arahnya ke video kan, videografi gitu. Iya. Lebih ke arah gambar pang dulu Bang yang ulun utamakan. Kemudian hanya audio. Kalau audionya sudah mumpuni, hanya ke talentnya. Nah, itu urutannya. Kayak gitulah. Nah, bagus. Kalau si Nisfi ini ketujuh talentnya yang kayak gimana? Yang bergabung di promotornya si Nisfi, promotor lah kita nyebutnya promotor kan. Iya. Tapi bergabung di grupnya Nisfi itu nah. Iya. Ketujuhnya apa? Kebanyakannya ini promotor talent-talentnya masuk ke ulun tuh sudah pernah melobi ke klien gitu nah. Klien tapi kan diterima buahnya. Iya. Jadi ulun Sisa-sisanya. Kulihat Ikam ini pindah bebinian Bang yang banyak masuk kode Ikam nih. Kenapa alasannya? Apakah Ikam melihat karena ini binian? yang mana dulu nih? Yang Karena dia single. Karena single kan masih sudah bisa pacar kah belum? Karena si Nisfi ini pun selalu berpandang jomblo Bang, jomblo ya. Nah, ada tahu yang perempuan di sana sebenarnya Nisfi tidak pernah mengakui keberadaan Anda sebetulnya. Ya, siapapun anda di sana nanti tolong klarifikasi sama si Nisfi kenapa sampai kayak gitu terus. Ya ini podcast merusak nih. Merusak suara. Pak, menurut Ikam kenapa Ikam jadi memilih talent tuh binian gitu nah? Kebetulan ya, ini kebetulan loh. Kebetulan di saat ini sebenarnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan juga. Oh, ada.
Tapi yang laki-laki itu kebanyakannya aneh-aneh. Aneh-aneh itu Memboikam apaan? ada. Dimaksud aneh ini dari karyanya gitu nah. Dari sama aja kayak Jeriki tadi. Walaupun itu tidak harus punya lighting kayak gini-gini kan. Yang penting gambarnya jelas terlihat. Kalau Ulun tuh memiliki juga bang, apa namanya? Standarisasi Gitu. Nah, kalau Ulun kan rancak edit kan. Kalau Ulun tuh mementingkan audio bang. Audio lah. Audio. Kalau gambar itu menurut Ulun misalkan gambarnya gambarnya biasa-biasa aja kalau nah misalnya yang jelas tapi lah kadang yang matanya aja kalau itu nggak ada. Ini menurut Bang Padan, Bang Lan nih, Bang Padan mau motong sedikit nah. Menurut Bang Padan kan, yang kayak gasan apa tuh? Ini gasan YouTube misalnya talent YouTube. Si Nispi ini cenderungnya kada memilih talent untuk musik. Tapi kayak anak memilih calon bini. Kayak gitu nah. Kalau kita lihat ya Allah bisa kayak itu pas takarannya gesan inya kayak gitu. Itu bujur kah kada? Kada. Anu pandangan nih. Saya klarifikasi itu tidak. Iyalah. Tidak, Kalau tidak. ya pernah anu kah si Nispi pernah kah ada cinlok kayak gitu ketika ada perempuan talentnya kan mau di BDJ Project ini kalau biniannya kan bening-bening gitu. Pernah lah ada rasa anu cinlok atau kayak apa gitu nah, atau berubah sikap kayak itu nah ketika ada Untuk saat ini tidak. tidak lah Ya, malah. Tidak. Tapi menurut pengalaman ada mas ya? Bahaya bener ini boleh kabar baik kan diakui orang lagi ya. Ada bisa pacar? Jujur. Udah habis. Sebetulnya adakah bukan pacar Bang? Tolong editor ada pasangan. Potong editor. Potong. Ya. Adakah pasangan gitu sudah? Pasangan tuh sudah ada kah di Barabai kayak gitu nah? Ada sudah. Sudah ada. Sudah ada. Bisakah apa fotonya nanti ditampilkan lah foto pacar Nispi nah di bawah sini nah di tengah-tengah pas monokopimu ya. Hari ini ada tahu isuk ya Bang. Iya. Balik lagi ke Riki kita Riki. Nah, itu tadi kalau sudah itunya memang sama dah ya lah. Sama aja kita intinya buat ini begawi di BDJ Project sudah tetap. Nah, kita balik lagi ke pencapaian mereka di luar dari BDJ Project, Pengalaman kalian dulu pernahkah mengikuti lomba atau pernahkah ikut kayak satu manajemen pengukuhan tentang bidang buah nikam yang saat masuk di BDJ Project nih? Contoh, Ricky misalnya ikut apa kemarin tuh yang ikut kompeten tuh. Ya, adakah yang seperti itu? Untuk si Nispi? Apa memenangkan itu kena? Bukan tentang memenangkan. Kalian kan bekerja sekarang di BDJ Project itu apa ya? Sebagai editor, sebagai sebagai konten kreatif lah di BDJ Project, kreatif tim. Tim kreatif bahasa puntal Bang Padan lah. Ya, tim kreatifnya BDJ Project sekarang. Nah, portofolionya si Nispi yang Nispi bawa kan ada tuh. Menurut Bang Fadlan ada. Dari Bang Fadlan lihat dari skill dan sebagainya. Nah, apa yang bisa disampaikan ke teman-teman dulunya? Dapat sertifikat apakah dari mana atau pernah ngeditin punya siapa gitu kan? Kalau ulun tuh kalau sertifikat ulun nih rada bullshit Bang dengan sertifikat. Maaf, jangan begitu. Kayak gimana? Maksud ini Gak punya. Gak punya Pengalaman. Apa? kalau ulun tuh praktisi. sewaktu sekolah lah, ulun ini merasa hidup ulun ini sangat berwarna gitu deh. Kayak apa tadi? Karena dari sewaktu sekolah tuh ulun sebenarnya ulun tidak terlalu ingin mendalami tentang visual ini kan. Sebenarnya tuh ulun tuh orangnya graphic design. Dulu waktu tahun 2018 ya. Dulu ada lomba bikin produk lah untuk sebuah brand. Iya. Iseng-iseng aja gitu padahal ulun tempatnya lah. Habis itu ulun ada janji gitu pada kawan. Seandainya ulun menang ini kita akan ini juranan.
Ininya apa? Ternyata sebuah hadiah lah untuk buahnya. Oh ya. Sebuah hadiah untuk buahnya. Sekalinya beberapa minggu kemudian Ulun menang juara 1. Jadi yang desain tadi. Itu kawan Ikam tadi juga karena Ikam bawa itu jurinya. Kalau itu lombanya untuk Kalimantan Selatan. Oh iya. Nah, kebetulan Ulun menang gitu nah. Jadi juara 1 di lomba apa tadi bisa disebutkan lah Graphic lombanya? design gitu nah. Graphic design. Untuk bikin satu brand gitu nah. Iya. Nah, gitu. Dan untuk kenapa mendalami ke video editor ini? Karena ini sih, karena gak laku sih. Enggak. Karena rada untuk di Indonesia lah, Bang lah. Untuk pengapresiasian ke graphic design tuh rada kurang. Nah gitu nah. Biasanya mengerti aku. Biasanya kenapa jadinya nih kadang mengerti aku. Apresiasinya itu misalkan kayak ini. Sebuah desain tuh bisa paling ini desain percetakan Bang lah yang untuk naik yang di Indonesia nih. Yeah. Di Indonesia nih masih kurang gitu nah. Misalnya mendesain tuh paling di harga 50.000. Cuma revisinya sudah luar biasa gitu nah. Pasti anak-anak percetakan pasti tahu. Dia akan ngambil di download gitu. Kalau dirasakan Bang di BDJ Project ya apa? BDJ Project lebih ini sih. Kenapa? Ini Ulun memilih BDJ Project lah. Karena di BDJ Project ini Lebih menjanjikan. kalau soal menjanjikan atau kada menjanjikan itu tergantung diri sendiri Bang juga. Kalau diri seorang ele-elean misalkan kada bujur-bujur ya tidak menjanjikan juga gitu nah. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Karena Paul masuk ke BDJ Project karena ini Bang. Hal-hal ini tukang anu lah kerol warna kan ini lah BDJ Project deh. Ini banget angkat tuh. Sambilan. Iya, biasanya kami situ tong gawe ulun. Siapa tadi? Kenapa masuk di BDJ Project? Karena ulun tuh orang spesialis. Yeah. Orang spesialis. Jadi yang di spesialis ini kan perlu apa namanya? Kalau misalkan kita Ricky anak ngulah video lah. Cuma spesialisnya ini kan perlu pendanaan yang kuat gitu nah. Iya. Nah, untuk yang kuat itu ulun lihat di BDJ Project ini ada gitu nah. Ada kadangnya ada lagi desa kuat. Iya, desa kuat itu nah, pemirsa. Nah, gitu nah. Jadi ulun lebih leluasa lah di sini. Walaupun tidak tahu untuk kedepannya leluasannya seperti apa kan pulang. Ya. Lebih besar lagi kan. Yang penting dijalani dulu ya lah. Ya, dijalani dulu. Nah, di situ. Kalau si Ricky Apa tadi pertanyaannya Bang? kada ada lagi ulah seorang pertanyaannya. Nah iya. Nak pertanyaan tentang apa? Terserah Pian. Tentang prestasi aja dah. Oh, iya. Tadi kan Pian apa? sudah bisa pacar lah. Tadi kan apa? Si kita ulang anunya ceritanya tadi apa? Yang tadi kan apa? Pengalaman si Nispi kan dia pernah menjuarai lomba desain. Ya, nah, kalau si Ricky pernahkah menunjukkan bahwa si Ricky ini memang bukan hanya berprestasi gitu sebenarnya memang layak ulun ini bang layak pian andak di sini karena ulun ini pernah ngikutin ini nah kayak gitu nah. Sebetulnya kayak ini Bang ketika kita tuh sudah mempelajari bertahun-tahun istilahnya pengalaman itu tuh menurut ulun berharga benar itu nah. Pengalaman berharga lah. Iya, ketika kita sudah menjalani kegiatan ini sudah bertahun-tahun itu sudah menurut ulun orang yang profesional. Jadi untuk prestasi itu makanya maksudnya kada yang besar prestasi ulun tuh. Cuma prestasi biasa ulun umpat lomba-lomba kayak foto pasar, umpat lomba-lomba kayak foto-foto di kafe, foto-foto makan dan alhamdulillah itu tuh masuk tahun 3 besar itu nah Bang. Oh, berarti cuman itu sudah bertahun-tahun lama prosesnya itu nah Bang. Kenapa ikan kadang tepuk tangan? Dile. Tina bersaing mana berdua nih? Jadi kayak gini. Yalah apa? Menurut Ricky dan Nispi nih, boleh nanti boleh sama, boleh tidak. Yalah, menurut Ricky dan Nispi. Sekarang kan rata-rata kebanyakan ya, ini dari Bang Fadlan, kebanyakan lulusan baik itu sekolah misalnya SMA, SMP, SD juga ada juga yang lulusan SD, SMP, SMA. Tidak semua orang bisa menikmati jenjang sampai kuliah misalnya ya. Seperti mungkin kalian sampai mana? Lulusan terakhir? S1 Teknik Informatika. S1, kamu? SMK Multimedia. SMK Multimedia. Nah,
Mungkin tidak semua orang yang kuliah atau yang sekolah ya itu bisa masuk di pekerjaan yang dia impikan. Mungkin pekerjaan seperti mereka ini dulunya tidak ada terpikir ya. Ya, Dulu tidak ada terpikir. Kalau ulun terpikir sih udah. Oh, terpikir sudah, udah salahin orang nih. Kada. Dia jurusan ya kan. Tapi ulun mungkin klarifikasi lah. Apakah dengan masuk multimedia kita bisa kayak ini tuh jawabannya kada. Ada. Karena tergantung diri sendiri. Ada orang yang kuliah di KP misalkan aja di S2 atau S1 S2 kala. Cuma kembali lagi ke orang apa bisa apa garang? Kembali lagi ke keberuntungan kayak. Nah, aku berbanding terbalik dengan Ikam. Ya. Si Nisbi tadi kan udah percaya aja dengan keberuntungan. Kalau ulun percaya keberuntungan itu ada. Iya. Nah. Karena ketika kita meminta kepada Tuhan itu adalah Tuhan akan memberikan keberuntungan itu. Apalagi Apa nih? apa? Mantap ya sudah kayak itu jawabannya ya lah. Ya. Kembalikan lagi ke apa kayak maha kuasa gitu. Tapi kalau versi Sinisbi ya tetap orangnya yang harus bekerja. Kalau ulun kan lah. Berdua ulun kan melarang berdua bang lah. Kita berdua pasti ya kan. Kita umat beragama, kita tetap berdoa, kita meminta kepada Tuhan, tapi kita jangan lupa juga dengan usaha kita. Ikhtiar. Ikhtiar kita. Iya, mau berdua terus kayak iklan eksis. Bebenang awak. Beruntung itu domainnya Tuhan, usaha itu domainnya kita. Nah, tapi Mas kita Wawan. percaya juga tentang keberuntungan kan, bukan kita kada percaya tentang keberuntungan ya kalau. Iya. Cuman tugas kita adalah berikhtiar. Bisa kita lakukan. Bujur, sarah bonikam aja sudah. Jadi jadi inilah intisarinya gitu nah, intisari dari pandiran kita ini Kada ada. ada ada pesan. Biasanya itu ya. Ada pesannya. Jadi Pesan-pesan untuk ini kan Bang Fadlan nih ibaratnya pendiri BDJ Project kayak gitu nah. Dan menuakan ke akhirnya menciptakan lapangan kerja buat bubuhannya nih. Nah, kayak gitu kan. Jadi jar Bang Fadlan itu terlepas dari kalian lulusan A, lulusan B, lulusan C gitu kan. Suatu saat hobi kalian itu bisa menyelamatkan kalian. Yes. Bisa juga hobi kalian yang menyelamatkan kalian. Karena apa? Di hobi itu adalah minat. Sebetulnya adalah minat. Kita tidak bisa memaksakan orang kalau bahasanya sekolah itu sebetulnya ini versi Bang Fadlan ya. Sekolah itu bukan minat sebetulnya, tapi kayak suatu kewajiban yang di Indonesia itu dibentuk gitu ya. Akhirnya mendidik anak-anak itu bukan minat mereka. Bukan Bang Fadlan menyalahkan sekolah, enggak. Kita tetap sekolah, maksudnya semoga nanti akan ada Peminatan sejak dini. ya kan gitu kan. Minat kamu apa sih gitu kan. Di situ aja yang dikembangkan gitu. Selama ini kan sekolah itu semua masuk, pelajaran agamanya masuk, IPA-nya masuk, IPS-nya masuk gitu kan. Mungkin bisa diarahkan gitu sedini mungkin. Kayak Bang Fadlan pernah lihat kenapa orang-orang di Jepang itu susah berbahasa Inggris. Kenapa mereka? Karena sejak dari dini mereka SD-nya mereka tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris gitu kan. Artinya mereka tidak dikasih pelajaran itu. Memang mereka fokus di arah-arah tertentu, tapi mereka sekarang udah dikasih pelajaran bahasa Inggris itu. Nah, jadi nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama sekali. Enggak, sebetulnya pendidikan itulah sebetulnya yang balik lagi ke sekolah. Sekolahnya itu sebetulnya mengajarkan. Nah, kalau kita mau anak-anak kita berprestasi, menurut Bang Fadlan sih arahnya ke minat ya. Ke minat mereka apa, bakat mereka apa, itu yang kita kembangkan. Kalau bakat mereka di olahraga, kayaknya ini anak lebih baik fokusnya di olahraga deh. Jangan memaksakan mereka menjadi jeruk. Nah, betul. Nah, betul itu. Karena pernah Albert Einstein berkata ya kan. Albert Einstein. Ini kita bahas ini ya teman-temannya supaya ada berbobot sedikit ada berbobot sedikit nih. Kalau menurut Ricky nih, kan mumpung lagi sekolah juga daring gitu ya. Sekolah daring sekarang. Kalau menurut Ricky nih, lebih baik tuh seperti apa sih pelajaran yang dikasih buat
anak-anak yang sekarang ketika kondisi pandemi mereka belajar dari rumah gitu kan. Mata pelajaran seperti apa sih yang dikasihkan ke mereka? Untuk saat ini sudah mulai offline banget sekolah. Cuman kita kembali ke sebelumnya kalau Bang. Iya. Kembali ke waktu online dulu. Jadi menurut Ulun kalau online dulu itu sebaiknya kalau kita belajar anak nih belajar nih misalnya nih didampingi oleh orang tuanya malah jadi kesusahan jadinya untuk mengajarinya. Efektif lah menurut Ikam. Kada efektif. Efektif. Karena ini belajar kayak belajar orang tuanya yang melajarinya Bang ay. Lain gurunya jadinya melajari. Lebih baik gaji dikasih ke orang tua. Nah, lebih baik. Kayak Kada gitu. juga. Cuman untuk Cuman Google lebih berperan. iya, jadi Kalau Nispi Bang? Kalau ulun anu Bang, karena ulun kebetulan kada melihat ada orang-orang yang sekolah kalau Bang. Mungkin ulun kurang kompeten sih menjawab. Ini desakan sekolahnya nih. Saya pernah merasakan. Iya. Tadi sambung tadi Siriki tadi Pagat. iya, kalau menurut Ulun lah karena kakak Ulun ini guru Bang ay. Kakak Ulun ada guru loh. Jadi ketika kakak Ulun tuh memberi tugas, tuh aja suruh Bang baca ini jar nih, misalnya nih, malah si mamanya yang membaca. Ada si anak itu yang membacakan, malah si mamanya yang melajari akan jadinya. Kada secara gurunya secara langsung jadinya yang melajari akan. Itu kayak apa yo maksudnya tuh yo? Jadi bagusnya Bang ya Pak, menurut Ikam. Menurut Bu Nikam nih Bagusnya secepatnya sekolah kayak biasa aja sudah. soal Itu tatap muka. Tapi ini Iya, sudah tatap muka lah. sudah mulai tatap muka, cuman tatap muka. belum full. Betul. Ini kita ke pendidikan nih arahnya ya kalau jadinya ya pembahasan kita. Karena memang mereka ini anak-anak milenial zaman sekarang. Apakah bisa disebut milenial? Ya milenial. Bisa lah. Anggaplah itu ya lah. Terlepas dari pokoknya milenial ke bawah lah. Mungkin NDJ Bang lah, misalkan mungkin yang pekerjaan yang sangat naik-naiknya kalau deh, graphic design, video editor dan kawan-kawannya gitu nah. Saat ini ya lo. Ya itu multimedia lah misalkan. Cuma yang di luar sana misalkan jangan berkecil hati gitu nah. Karena di saat ini kita mencari informasi itu sudah mudah sekali gitu nah. Jadi tidak perlu Ikam kuliah atau Ikam perlu sekolah multimedia bisa jadi editor kada. Banyak sih di luar sana yang Referensinya lah. referensi yang orang-orang yang hebat-hebat lah, bukan dari basic dari media. Sekolah. Iya. Sama kayak nih si penyanyi ada kan Hindia. Ini tuh kada sekolah musik yang kada. Cuma ini malah musik hebat gitu nah. Karena latihan itu nama olah inya semakin harat. Semakin hebat. Kita ini sudah dari pandemi ya lah, dari pandemi kita tuh saat ini tuh bisa disebut new normal kan, memang new normal. Berarti kita dengan kebiasaan baru, termasuk pekerjaannya juga ya lah, bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Kalau jualan online itu udah lama sebetulnya ya kan, tapi pekerjaan baru mungkin kalian akan menemukan sendiri tuh pekerjaan baru apa yang di new normal ini. Kalau si Nisfi tadi kan menemukan pekerjaannya sebagai apa ya tadi? Graphic design gitu kan. Nah, itu yang sebetulnya orang-orang di sana belum begitu familiar dengan graphic design. Apa sih itu graphic design gitu kan? Apa sih color grading gitu kan? Muncullah kata-kata baru itu menjadi pekerjaan zaman sekarang. Jadi kalian juga harus nyari apa ya? Menggali talenta. Ya, kalian itu cocoknya jadi apa sih? Kalau hobinya ibaratnya jadi gamers, di mana letak kalian bisa menemukan satu pekerjaan di hobi kalian? Mungkin seperti itu sih menurut Bang Fadlan. Kalau di BDJ Project ini, Bang Fadlan anggap saat ini ya BDJ Project adalah sebuah bidang pekerjaan juga. Sebetulnya yang ke depan mungkin insya Allah BDJ Project akan bangun sebuah sistem untuk anak-anak milenial yang punya daya juang untuk masa depan. Jadi mereka berpikir ini adalah industri kreatif sebetulnya, industri kreatif ditangani oleh orang-orang kreatif gitu ya. Muncul di Banjarmasin. Jadi kalian jangan takut, kalian yang sekolah di bidang musik atau sekolah di
bidang perfilman kan ada sekarang gitu ya, sekolah perfilman di SMK, broadcasting juga ada. Insya Allah itu juga punya pasar yang bahkan sekarang itu bisa disebut tinggi ya untuk di Banjarmasin. Jangan kalian berpikir bahwa pekerjaan seperti itu akan di Jakarta saja. Semoga di Banjarmasin juga udah disiapkan. Contohnya adalah BDJ Project. Dari mereka sendiri aja yang memang basicnya mereka bukan dari apa ya, bukan profesional, tapi mereka bisa bekerja secara profesional di BDJ Project. Si Ricky yang tadinya hanya itu sebuah side job, akhirnya sekarang menjadi pekerjaan utama, ya kan? Si Nispi yang lulusan SMK, tapi basicnya multimedia, sama seperti kalian yang misalnya sekolah di perfilman, suatu saat bisa bergabung di BDJ Project. Kami juga menerima anak-anak magang, misalnya kalian ajukan saja ke BDJ Project, misalnya mau magang di BDJ Project, kita bisa sama-sama bantu kalian untuk berkarir atau belajar di sini. Kami juga belajar dengan kalian, formal itu seperti apa sih gitu kan. Nah, tapi insya Allah di BDJ Project akan ngasih posisi buat kalian. Insya Allah itu terrealisasi, dan silahkan gabung di BDJ Project juga, karena kami butuh anak-anak yang kreatif di BDJ Project. Kita balik lagi ke narasumber kita, ke Ricky nih. Ricky saat ini sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Kapan rencananya mau cerai? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Itu tadi Arif ya, teman-teman ya. Kating masalah, kating tolong. Untuk si Ricky, kan Ricky sudah berkeluarga nih, gitu kan. Apakah penghasilan di BDJ Project menurut Ricky saat ini sudah cukup? Karena Ricky kan memilih BDJ Project sebagai pekerjaan utama. Kita sekalian berpromosi tentang BDJ Project nih sama teman-teman. Untuk ya Julun tadi tuh karena menjanjikan di sini. Karena menjanjikan itu merasa cukup. Sangat cukup. Kalau boleh tahu, ini teman-teman juga kita ngasih tahu teman-teman, si Ricky udah berapa bulan bergabung di BDJ Project? Perhitungannya mulai awal tahun 2021. Jadi ini sudah bulan ke 10 ke 9 enggak? 10. Jadi kemungkinan 9 bulan sudah. 9 bulan sudah ya. Berarti udah mulai melahirkan. Ya, 9 bulan lagi beranak. Sudah lo USG. Bayinya normal. Kalau Nisbi baru ya? Nisbi baru berapa bulan? Mungkin 2 atau 3 ya? 2 atau 3 bulan ya. Yang dirasakan di BDJ Project dari segi pertemanannya kita sangat berbeda. Perdebatannya kayak gimana gitu. Di sini tingkat kesombongannya tinggi. Tingkat kesombongan tinggi. Saya kira saya sangat sombong sudah. Ternyata ada yang lebih sombong. Ketika levelan sombong saya tidak sebanding dengan mereka. Iya. Karena menemui kan orang-orang yang orang-orang yang kepedean ya kan. Untung saja kepedeannya dibangun oleh finansial yang cukup. Astagfirullah. Kita dari sisi finansial menurut kalian udah cukup ya? Alhamdulillah aman. Dari finansial, penggajian itu udah cukup. Jadi harapan kalian nih untuk BDJ Project, itu seperti apa sih? Ya, sesuai yang tujuan kita, sebuah industri musik yang besar itu pertama. Ada pernah terpikir lah si Ricky ini kan sempat ngegarap garap video klip, menggarap ibaratnya video. Yeah. Pernah lah berpikir bahwa kalau kita tuh bikin film adalah? Kalau dahulu ada Bang. Kalau dulu, tapi kalau saat ini karena kita sudah banyak proyekan musik nih, jadi kayaknya otak luntur terfokus ke musik aja terus yang memikirkan tuh. Untuk film dulu ada, cuman saat ini belum ada. Kalau si Nispi Bang, Nispi ini kan memang terfokus, teman-teman Nispi ini fokus dia pada editing, misalnya color grading sama visual effect mungkin. Visual effect. Nah, Bang Fadlan itu harapan Bang Fadlan ya si Nispi ini bisa meningkatkan lagi kemana lagi gitu. Nah, adakah satu
satu nama baru gitu kan, bukan nama baru ya yang Bang Fadlan tidak ketahui, yang masih belum dikuasai, yang ingin dikuasai si Nispi gitu. Yang saat ini aja belum kuasai Bang ya. Ya, apa? Baru apa ya namanya? Basicnya gitu nah. Basicnya. Mungkin orang-orang profesional yang lihat karya ulun Bang lah. Itu masih masih standar gitu nah. Standar. Masih standar, masih basic kayak. Cuma orang kata banyak bisa ya. Harapan si Nispi kayak Pak meningkatkannya lagi kah atau kayak gimana? Untuk nih soalnya berbicara pulang dengan industri kita di Kalimantan Selatan gitu nah. Iya. Walaupun nih anak belajar tentang 3D kan. 3D. Cuma pasar kita di Banjarmasin ini kan ada. Tidak ada. Color grading aja masih dipandang sebelah mata di Banjarmasin nih. Nah itu. Tapi di BDJ Project kan sudah Iya. terfasilitasi untuk itu. Dan penuh debat dia kan. Penuh debat. Ya. Jadi ke depan si Nispi, harapan Bang Fadlan mungkin bisa meningkatkan lagi skillnya, ya kan? Kita tidak mungkin berada di sini aja, ya lah. Harus mengupgrade lagi, ya kan? Termasuk Mas Wawan, nanti Mas Wawan kita undang di sini sebagai narasumber lagi. Karena Mas Wawan di bidang musik ya, teman-teman. Jadi teman-teman, harapan kami adalah industri musik ataupun konten kreator atau pembuatan video ya di Banjarmasin bisa dihargain, balik lagi ke kami sebagai BDJ Project gitu kan. Iya. Sudah mengupayakan bagaimana pembuatan video secara profesional. Harapan kami bisa diterima ya di industri musik Banua. Amin. Sama teman-teman musisi juga, konten kreator, selebgram juga kami bisa diterima dan disupport. Kami insya Allah akan mensupport kalian karena manajemen kita memang manajemen support ya. Iya. Manajemen support. Ya harapan kami sesimpel itu sih, kita tidak berkompetisi dengan siapapun. Iya. Tidak berkompetisi. Buat Nispi, Iya. Nispi pesan buat teman-teman Yang di mana nih? teman-teman yang menonton. teman-teman Ya dari semua pembahasan ini kan tentang pencapaian-pencapaiannya kan. ya Intinya dari semuanya itu mulai aja dulu. Misalkan mau jadi video editor kan, tidak usah memikirkan untuk beli laptop yang mahal atau komputer yang mahal dulu. Mulai aja dari HP mungkin. Kan sini sudah banyak aplikasi gratisan yang kayak KineMaster, apalagi yang lain-lain sebagainya lah. Mungkin kurang tahu juga Bang. Karena di zaman ulun yang dulu itu masih belum seproper ini aplikasi yang dulu. Kayak KineMaster dulu kan masih versi keras gitu nah. Jadi mulai aja dulu. Yang penting kalian mau gitu ya lah. Ya, usaha dulu. Karena di awal memang sulit sih mulainya. Yang penting ditekuni aja dulu. Kalau si Ricky Bang, Sama sebetulnya, kita tuh mulai dulu, kita jangan berharap karya pertama kita tuh bagus gitu nah. Itu karya paling sampah, karya pertama kita tuh. Jadi karya kita tuh karena mulai naik, nah begitu. Jadi ya mulai dulu, apapun karya kalian, apapun minat kalian itu tuh kan tergantung hobi. Jadi ketika nanti suatu saat nanti ketika hobi kalian tuh sudah dibayar tuh luar biasa. Sama itu ini pekerjaan yang paling menyenangkan. Sama inilah mungkin ada kata-kata yang bagus benar nih dari Ya apa lanjut. kerja jadi narasumber. Sama kayak ini kata-kata dari bisa dibilang mentor lo lah ya. dalam desain Bang Rio Purba dari Medan. Ya. Apa tadi? Kata beliau tuh sebagus-bagusnya desain pasti ada aja orang yang gak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada aja orang yang suka. Jadi mau desain itu jelek maupun bagus, tetaplah berkarya gitu. Bagus. Sumpah. Bagus. Kamu lagi Nisbi cari Bang quote yang kayaknya tadi. Apa tadi? Kan ada Bang, kan bisa. Kan bisa. Olah kotka itu. Bisanya makan aja. Kita udah terlalu banyak. Nanti kita ke depan akan kita
sambung lagi pembahasannya tentang apa, kalian tulis di kolom komentar. Mau bintang tamunya siapa, mau apa pembahasannya tentang apa, kalian tulis di kolom komentar. Bang Fadlan, Ricky, Nispi, Padilla. nah sampai jumpa di video selanjutnya.